Oke, sahabat PPKS, kita saat ini sudah di perkebunan ini di Parindo yang dekat dengan acara di Bodok di Sanggo, Kalimantan Barat. Jadi, sahabat PPKS, kita belajar sesungguhnya bagaimana budidaya kelapa sawit, bagaimana cara pemeliharaan di TBM, bagaimana pemeliharaan di TPM. Tentunya satu, kenapa kita berkebun kelapa sawit? Ingin mendapatkan produksi setinggi-tingginya dan ingin mendapatkan biaya yang serendah-rendahnya, namun tidak ada satupun yang dikurangi dari teknologinya. Tentunya di acara Temu Lapang, dan tentunya banyak pelajaran yang banyak kita dapat. Bapak bisa menghitung berapa kebutuhan pupuk, Bapak bisa dapat menghitung berapa biaya pemeliharaan, Bapak bisa menghitung berapa produksinya dan berapa keuntungan yang akan didapat. Saksikan kita di Bodok. Kelapa sawit bagi saya, kenapa saya mencintainya, karena saya sendiri sudah belajar panjang tentang kelapa sawit dari kuliah sudah mendapatkan dari 2003, kemudian 2007 saya memang juga asisten kebun, dan saat ini saya sudah hampir 14 tahun jadi praktisi kelapa sawit, dan saya juga menanam kelapa sawit sendiri, sehingga melihat produktivitasnya kelapa sawit bisa sampai 200 bahkan 300 kilo per pokok, itu yang sangat menarik. Bagaimana kita mengelola supaya produktivitasnya tinggi sehingga harga pokoknya serendah mungkin, dan ini tantangan kita sebagai seorang planters. Kelapa sawit yang sekarang mau saya jadi pembahasan, Pak, ada 4 hal ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kegiatan kita tadi perkenalan terhadap apa itu sawit, dari kecambah sampai produksi, kenapa itu kendala-kendala teman-teman di lapangan terhadap sawit, terhadap tanah, terhadap unsur-unsurnya. Terima kasih kepada PPKS, kepada Pak Muhayyad dan tim sudah memberikan tips, formula yang baik sehingga petani sawit terutama bisa melakukan edukasi sesama petani jadi lebih baik begitu. Harapan kita depannya petani sawit bisa menggunakan pupuk yang benar-benar standarnya untuk kebun sawit. Salah satunya Genesis ditambah dengan pupuk kimia lainnya yang memang sudah standarisasi untuk sawit. Mari rekan-rekan petani, sahabat petani semua, mari kita bergabung dengan PPKS. Sudah resmi kita Genesis teruji maksimal untuk pupuk jangka panjang. Semangat terus petani sawit, jangan lengah, berikan makanan yang cukup untuk sawit kita. Kami dari CFRN Jaya bersama PPKS memberikan yang terbaik, pupuk yang berkualitas. Tetap semangat. Sebelum matang panen. Makanya Pak, kalau Bapak belum matang gondol 1, jangan dipotong tandanya untuk panen. Saya kira kalau dari penjelasan Pak Jen tadi sudah cukup bagus ya. Yang bagian terpenting dari petani itu sebenarnya pendampingan, karena tidak semua petani itu mengerti. Dia punya kebun sawit, tadi tidak mengerti juga cara merawat kebun yang baik seperti apa. Jadi penjelasan dari Pak Jen tadi, Jen Muhayyad, itu salah satu upaya untuk pendampingan supaya hasil dari petani itu bisa menjadi lebih baik. Harapannya ya kalau bisa ya terus-menerus pendampingan seperti ini rutin, ya penting rutin dilaksanakan. Jadi pengetahuan petani itu bertambah sehingga mereka mengerti cara ngurus kebun itu kira-kira yang baik itu seperti apa. Nah, permintaan saya terakhir Pak, biaya pupuk memang mahal. Tapi kalau kelapa sawit tidak dipupuk tidak akan mendapatkan hasil. Ketika harga sawit masih 1.700, Bapak pakai untuk memupuk. Kelapa sawit di Indonesia lebih dari 16 juta hektar, dan tentunya itu memberi kontribusi terbesar buat devisa negara. Yang ingin kami dapatkan adalah bagaimana prinsip dari pemupukan itu dapat. Pertama apa? Prinsip tanaman yang dipupuk itu dapat, kenapa? Pengennya dengan pupuk yang seefisien mungkin bisa mendapatkan produksi semaksimal mungkin. Dan kita sebagai pelaku, sebagai planters, tentunya itu juga menjadi keberkahan kita. Karena tanaman itu seperti halnya kita tancapkan aja, dia bisa berbuah, kita pupuk, dan tentunya memberikan hasil kepada kita. Sehingga
kita bisa berkontribusi nyata terhadap kemajuan, dan harapannya Pusat Penelitian Kelapa Sawit juga mengambil peran di sini, baik dari penyedia benih, baik dari penelitinya yang melakukan riset untuk pengembangan teknologinya, baik dari penelitinya menemukan beberapa produk baru yang efisien, ramah lingkungan, dan keberlanjutan usahanya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.